Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih senantiasa dibimbing dan berikan taufik dan hidayahnya hingga kita bisa istiqomah senantiasa berada di majelis ilmu atau di majelis zikir. Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh rahimahullah, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, yaitu adalah tafsir surah Al-Mutaffifin. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tafsir surah Al-Mutaffifin paragraf pertama, yaitu pada ayat ke-1 dan ayat ke-6. Ayat ini kaum muslimin, surah ini surah ke-83 Al-Quran dan merupakan salah satu di antara surah-surah yang berada dalam Al-Quran, menyebutkan tentang Al-Mutaffifun. Al-Mutaffifun yakni orang-orang yang curang. Orang curang itu telah ditafsirkan maknanya dalam ayat berikutnya. Itu adalah orang-orang yang apabila ia membeli sesuatu dari orang lain, dia tidak ingin kalau takaran itu dikurangi, inginnya disempurnakan. Tapi ketika ia menjual kepada orang lain, ia senang itu mengurangi takaran. Sehingga saya ingin Allah Ta'ala juga memperumpamakan seperti seorang suami yang menuntut haknya dari istrinya dengan sempurna, tetapi ia sendiri tidak menunaikan kewajiban pada istrinya dengan sempurna. Ya, semoga itu menjadi sebuah peringatan kita semua. Pada pagi hari ini kita lanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin paragraf kedua, yaitu pada ayat ke-7 sampai ayat ke-17 insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal qana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kaum muslimin rahimahullah, pada ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali janganlah kalian curang, sesungguhnya kitabnya orang-orang durhaka, orang-orang yang dosa itu benar-benar berada dalam sijjin. Kalla, kalla, apa makna kalla? Apa artinya kalla?
Katakanlah itu kaum muslimin, idza waradat fil Qur'an laha ma'anin hasad siyaq. Katakanlah itu apabila disebutkan di dalam Al-Quran, ia memiliki arti sesuai dengan konotasi kalimatnya. Katakanlah ya. Ini sering berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Maknanya sesuai dengan konotasi kalimatnya. Al-Takunu harfarada'in wazajri. Kadang-kadang katakanlah itu memiliki makna, yaitu adalah kata peringatan dan hardikan. Ya, rada'in wa zajri. Kata peringatan atau hardikan, katakanlah itu. Wa qad takunu bimakna haqqan. Kadang-kadang juga karena itu artinya adalah sesuatu yang sungguh atau sesuatu yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya haqqan. Wa qad yakunu laha ma'anin ukhra yu'ayyinu hasiyah. Dan kadang-kadang juga memiliki arti yang lain sesuai dengan konotasi kalimatnya. Ya. Li'anna al-kalimati fi lughatil arabiyyah laysa laha ma'nan dha'iyyun la tatajawaz. Karena katakanlah di dalam bahasa Arab itu maksudnya ya, tidak memiliki makna zat yang melampauinya. Tidak memiliki makna zat yang melampauinya. Artinya sebuah kata itu tidak bisa dipahami dengan sendiri atau tidak berdiri sendiri, sesuai dengan konotasinya, sesuai dengan konteksnya. Ya, sehingga maknanya bisa berubah-ubah tergantung konteksnya atau tergantung konotasi kalimatnya. Bal kathirun minal kalimat al-arabiyyah laha ma'ani takhtalifu bihasabi siyaqil kalim. Ya. Bahkan banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab itu memiliki arti yang berbeda sesuai dengan konotasi kalimat. Ya, bisa jadi kalimatnya sama, tapi kok tergantung konotasi kalimatnya sehingga maknanya bisa berbeda-beda. Wa fi hadhihi al-ayat, adapun dalam ayat ini yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin fatahtamilu an takuna bimakna haqqan. Ya, ia memiliki makna haqqan, sesuatu yang pasti atau sesuatu yang sungguh-sungguh. Ya, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitabnya orang-orang yang berdosa itu pasti atau benar-benar berada dalam sijjin. Manakala ya, kitabnya orang-orang yang berdosa itu al-fujjar benar-benar berada dalam sijjin. Ya, di manakala dalam ayat ini. Autakun bermakna atau bermakna ar-rud. Ya, bermakna sebuah hardikan atau peringatan kepada siapa? Anit takdzib biyaumiddin, jadi kepada orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, bermakna sesuatu yang pasti atau juga bermakna hardikan atau peringatan kepada orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi orang-orang kafir dalam hal ini. Karena ayat ini konteksnya adalah diturunkan kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Wa ala kulli hal fabayyana Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karimah anna kitabal fujjar wa hum kufar fi sijjin. Ya, pokoknya Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa kitabnya al-fujjar, orang yang berdosa itu siapa al-fujjar? Al-kufar, orang-orang kafir itu fi sijjin, benar-benar berada dalam sijjin. Kitabnya para pendosa itu, yakni al-kufar, benar-benar dalam sijjin. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, makna sijjin. Lalu apa itu sijjin? Wasijjinu qala ulama, ya, sijjin itu berkata para ulama, innahu ma'khudun minas sijni wa huwa dhajjal. Sijjin itu diambil dari kata as-sijn. As-sijnu kata itu ad-dayyq, sempit, ai fi makanin dayyq,
berada dalam sebuah tempat yang sempit, sejin, ya. Wahada makan tayyibu huwa nar jannah, dan tempat yang sempit itu adalah neraka jahanam, ya. Waliyadu billah, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa idza alqu minha makanan tayyiban muqarrabina da'u hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira, ya. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sangat sempit, yakni neraka jahanam, maksudnya tempat yang sempit itu adalah neraka jahanam, muqarranin, dalam keadaan terbelenggu, ya, disempatkan ke dalam neraka di tempat yang sempit dalam keadaan terbelenggu, ya. Dan mereka di sana memohon kebinasaan, ya. Janganlah pada hari itu kalian memohon satu kebinasaan, tapi memohonlah kebinasaan. Quran surah Al-Furqan ayat 13 dan 14, ya. Hingga makna sijin adalah tempat yang sempit. Tempat yang sempit itu adalah neraka jahanam. Waliyadu billah. Wajah fi hadits al-Bara bin Azib at-Tawil al-Mashhur, telah disebutkan dalam hadis dari Al-Bara bin Azib, dalam hadis yang panjang dan terkenal. Wa fi kissatil muhtadar, itu pada kisah orang yang sedang sekarat, ya. Wa ma yakunu ba'da al-maut, apa yang terjadi setelah kematian? Apa yang terjadi setelah kematian? Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, "Uktubu kitabah." Tulislah bukunya hambaku ini, yakni al-kafir fi sijjin fil ardi sabi'ati sufla. Tulislah kitabnya hambaku ini, yakni orang-orang kafir, dia akan disimpan dalam sijjin, yakni bumi pada lapisan ketujuh yang paling bawah. Itu adalah tempatnya as-sijjin, di bumi yang ketujuh, as-sufla, paling bawah, ya. Fasijjinu huwa asfalu ma yakunu minal ardi. Sijjin itu tempat yang paling bawah di bumi, alladzi huwa maqamuna. Di situ adalah tempatnya api. Maqamuna, ya. Di bumi yang paling bawah itu adalah tempatnya api. Na'udzubillah minha. Kita berdoa kepada Allah kepada dari. Fahadha kitabu fi sijjin, maka kitab ini yang berada dalam sijjin, summa Allahu azza wa jalla hadha sijjin biqaulihi, kemudian Allah Ta'ala mengagungkan as-sijjin ini dalam firman-Nya. Allah mengagungkan as-sijjin ini dalam firman-Nya, wa ma adraka as-sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Fa istifhamuhu, pertanyaannya di sini adalah li ta'zim, untuk mengagungkan, man ladzi a'lama bis-sijjin. Siapa yang memberitahu kamu tentang sijjin? Ya. Wahal bahan-bahanku, apakah engkau telah mencarinya? Sijjin itu di mana dan apa? Wahal sa'alka anhu hatta yubayyinu lak, apakah engkau sudah bertanya-tanya sijjin itu apa dan mendapatkan penjelasan? Wa ta'zimu qad yakunu li 'azamati syai'. Ya. At-ta'zim, pengagungan, kadang-kadang bermakna mengagungkan sesuatu, raf'ah wa uluwan, untuk mengangkat dan meninggikan, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya kitabnya orang-orang baik itu berada dalam illiyin. Wa qad yakunu li 'azamati syai' nuzulan, kadang-kadang bermakna untuk mengagungkan sesuatu dalam konteks menghinakan. Ya, mengagungkan itu dalam konteks mengangkat atau meninggikan, juga mengagungkan memiliki makna menghinakan. Mengagungkan juga bermakna menghinakan. Wahada ta'zim, dan pengagungan di sini, yakni fisijin kepada sijin, laisa li raf'atihi wa ulubihi walakinahu bisukulihi wa lulihi. Pengagungan di sini bukan untuk mengangkat, ya, dan meninggikan, bukan.
tetapi untuk merendahkan dan menghinakan. Mana Allah Ta'ala mengagungkan as-sijil di sini maksudnya adalah untuk merendahkan dan menghinakan. Tsumma qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kitabun marqum. Berarti dalam sebuah kitab yang tertulis. Kitab hadhihi, kitab ini la ta'udu ala sijil, tidak kembali kepada sijil, wa inna ma ta'udu ala kitab bi qauli ta'ala, tetapi kembali kepada kitab dengan firman-Nya, kalla inna kitabal fujjar. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berdosa, ka'annahu qila, seakan-akan dia mengatakan, fa ma hadzal kitab apa ini? Faqala kitabun marqum, kitab yang tertulis, yakni maktubun la yuzalu fihi wa la yanqus. Kitabun marqum itu kaum muslimin adalah kitab yang di dalam tertulis sesuatu yang tidak pernah ditambah-tambahkan dan tidak pernah dikurangkan. Tidak ada yang ditambah-tambahkan, juga tidak ada yang dikurang-kurangkan. Wala yubaddilu wa la yughayyir. Tidak ada yang diganti, tidak ada yang dirubah. Dalam kitab ini tidak ada tidak sesuatu yang ditambahkan, tidak sesuatu yang dikurangkan, tidak ada sesuatu yang diganti, tidak ada sesuatu. Berbeda dengan kita buatan manusia ketika mencatat seseorang, ketika melaporkan sesuatu. Boleh jadi ada penambahan, pengurangan, penggantian, apa perubahan. Kita membantu tidak ada semua itu tadi. Berhadap ma'aduhu maqamuhu. Ini adalah tempat kembali mereka dan tempat tinggal mereka apabila abikin selama-lamanya, wal yadu wal billah. Ya. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimahullah, kemudian Allah Ta'ala Jumat, wailu yawma idzil mukadzibin. Celakalah ya pada hari itu al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Wail, kata wail sabaq al-kalam alaiha fi awal hadhihi surah. Sudah kita terjemahkan, sudah kita angkat maknanya atau tafsirnya pada permulaan pembahasan surat ini. Apa wail itu? Wail itu adalah kalimat wa'id, ancaman. Ya, setiap segala sesuatu ini dahului dengan kata wail, berarti maknanya adalah ancaman, di mana Allah Ta'ala mengancam setiap orang yang mengingkari segala perintah-perintahnya dan menjalankan segala larangan. Maka Allah pasti mengancam dengan kata wail. Itu adalah wail atau ancaman. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mendustakan agama. Yukadzibu biyaumil jaza, yaumiddin, mendustakan hari pembalasan. Yaumiddin itu adalah yaumul jaza, berarti mereka mendustakan hari pembalasan. Yaumul jaza yakni yaumul qiyamah. Hari pembalasan itu berarti adalah hari kiamat. Haula'i alladziina yukadzibuna biyaumiddin fawa'adahumullahu bil-wa'id. Ya, maka mereka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan diancam oleh Allah Ta'ala dengan kata wa'id. Ya, di anna haula'i yukadzibuna biyaumiddin, karena orang-orang yang mendustakan hari pembalasan la yumkin an yastaqimu ala syariatillah. Tidak mungkin dia bisa istiqomah di atas syariat Allah. Maka di antara kita, di antara kaum muslimin, orang-orang yang tidak istiqomah di atas syariat Allah, dia adalah al-mukadzibu biyaumiddin. Orang-orang yang merusakan agama. Orang yang merusakan agama tidak bisa istiqomah di atas syariat Allah. Ya, ini peringatan untuk kita semua. Pertanyaannya kepada kita, kalau kita istiqomah di atas syariat Allah, kalau kita istiqomah, nanti kita akan masuk al-mukadzibu biyaumiddin. Tapi kalau kita tidak istiqomah, khawatir kita termasuk golongan al-mukadzibu biyaumiddin. Ya, karena mereka la mungkin an yastaqimu ala syariatillah.
Ya. La yastaqimu ala syariatillah illa man amana biyaumiddin. Ya, tidak ada yang bisa istiqomah di atas syariat Allah kecuali orang yang beriman kepada hari pembalasan. Orang-orang yang istiqomah di atas syariat Allah, di atas aturan Allah Ta'ala, di atas undang-undang Allah Ta'ala adalah orang yang beriman kepada hari pembalasan. Nah, ini kembali kepada kita. Ini pertanyaan kepada kita, apakah istiqomah kita atau tidak istiqomahnya kita terhadap syariat tergantung keimanan kita kepada hari pembalasan. Lianna man lam yu'min bih, karena orang yang tidak beriman kepada hari akhir, wa inna ma'ana bil hayati faqat. Dia hanya beriman kepada kehidupan saja. Hanya beriman kepada kehidupan saja. Siapa orang yang hanya beriman kepada kehidupan saja, wa huwa la yahtamu bima waqih, yaitu orang-orang yang tidak pernah memperhatikan apa yang ada di belakangnya. Apa yang ada di belakangnya maksudnya? Hari orang itu tidak pernah memperhatikan kehidupannya di hari akhirat. Ya, itu orang yang beriman kepada kehidupan saja. Tidak ada perhatiannya kepada kehidupannya pada hari. Karena tidak ada perhatiannya terhadap hari di akhirat nanti, wala ya'malu dzalik. Dia tidak beramal untuk hari itu. Tidak ada amalan yang ia lakukan untuk keselamatannya di hari akhir. Tidak ada ketaatan, tidak ada ketakwaan, tidak ada ibadah, tidak ada kebaikan yang ia lakukan. Kenapa? Karena tidak pernah memperhatikan hari kehidupannya di akhirat nanti. Itu disebabkan karena ia hanya beriman kepada kehidupan saja, dan mereka tergolong orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan mereka itu kehidupannya kaum muslimin. Wa inna ma yaqal an'am yatamatta'un wa yaquluna kama ta'kulul an'am wan naru wa. Ya. Maka yang tersisa adalah mereka seperti binatang ternak yang menikmati makanannya sebagaimana binatang sedang makan. Orang-orang yang hanya beriman kepada kehidupan saja, tidak memperhatikan hari setelah kehidupan yang di akhirat, tidak pernah beramal untuk keselamatannya di sana, tidak ada ketaatan, ketakwaan, tidak ada kebaikan, maka yang tersisa adalah ia seperti hewan ternak yang hanya menikmati makanan. Hidupnya di dunia ini hanya seperti seperti hewan tadi, ya, yang hanya beriman kepada kehidupan saja. Dan warna umat walahu, dan neraka itu tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka. Tetapi kaum muslimin di dalam kehidupan hari-hari ini, menjelang hari akhir, banyak sekali orang yang tidak merasa takut terhadap kehidupan ini. Betapapun mereka pernah diancam dengan apa lain, mereka diancam dengan tempat yang bernama an-nar. Salah satu sifatnya adalah makan dari tempat yang sakit, yang mengerikan. Saking mengerikan tempatnya, aku di lapisan bumi yang ketujuh, as-sufla, yang paling bawah. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ingat ya, yang kehidupan di masyarakat, kecurangan, ya, perzinahan, pembunuhan, kejahatan, ketidakpedulian, begitu merajalela. Hal ini menunjukkan kebanyakan di antara manusia sudah banyak yang tidak beriman kepada hari pembalasan, ini hari kiamat. Wallahu yakrinu al-iman bihi bil iman bi yaumil akhir dan Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala membandingkan antara iman kepadanya dan iman kepada hari akhir di anal iman billah ibtida, karena iman kepada Allah itu adalah sebagai permulaan, wal iman bi yaumil akhir intiha, dan iman kepada hari akhir itu sebagai penutup, sebagai akhir. Beriman kepada Allah sebagai ibtida, beriman kepada hari akhir sebagai intiha. Fatu'minu billahi tsumma ta'malu yaumil akhir. Ya. Kemudian kamu beriman kepada Allah, karena beriman kepada Allah kamu beramal untuk hari akhir. Siapa yang di antara kita beriman kepada Allah, pasti kita beramal
untuk kehidupan kita di hari akhir. Kalau kita beriman kepada hari akhir tapi tidak ada amal, kalau kita beriman kepada Allah tapi tidak ada amal untuk hari akhir, maka keimanan yang dusta. Ya. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah pasti beramal untuk hari akhir. Di antaranya mau duduk di majelis ilmu, ya, mau melaksanakan berbagai kebaikan. Adapun mereka akan dibubiyaudi wal yaumillah, ya, dikatakan sebagai orang-orang yang akan berada tempat kembalinya di dalam neraka. Wal yaumillah. Kaum muslimin jamaah rasulullah. Kalau Allah Ta'ala wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah yang mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang mu'tadin athim, orang yang melampaui batas dan berdosa. Ma yukadzibu bihi wa yukiru, orang-orang yang mendustakan hari akhir dan mengingkarinya termasuk golongan mu'tad athim, melampaui batas dan berdosa. Mu'tad, orang-orang yang melampaui batas pihak adil dalam perbuatan, adim berdosa fi aqwalihi, orang-orang yang berdosa dalam ucapan, ya, mereka berbuat dosa. Mu'tad dan adim berbuat dosa dalam amal dan pekerjaannya, ya, waliyadzubillah. Dan mereka perbuatan, orang-orang yang berbuat dosa dengan perbuatan dan ucapannya, allati tu'addi bihi ila nari jahannam, adalah orang-orang yang pada akhirnya akan masuk ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah, ya. Jadi mereka orang mendustakan itu kaum muslimin dikategorikan sebagai orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang berdosa. Siapa itu? Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak beriman kepada hari akhir, yang kembali kepada amal perbuatan. Apakah ia beramal untuk hari akhir atau tidak? Kaum muslimin rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, "Idza tutla 'alaihi ayatun," dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, yakni idza talaha 'alaihi ayatun, apabila dibacakan ayat-ayat kami oleh seseorang, wa hadza yadullu ala anna hadha ar-rajul, hal ini menunjukkan bahwa orang ini la yufakkiru an yatlu ayatin, tidak pernah berpikir untuk mau membaca ayat-ayat Allah, walakinnaha tutla alaihi, tetapi dibacakan kepada mereka. Yang mereka tidak mau membaca. Mereka tidak mau membaca ayat-ayat Allah, maunya dibacakan. Fa idza tuliyat alaihi, begitu dibacakan kepadanya, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan ini adalah dongeng-dongengnya orang terdahulu. Hadhihi asatirul awwalin, asatirul awalin atau dongeng-dongeng terdahulu. Wa asatir itu kaum muslimin jamak usturah, jamak dari usturah. Apa usturah itu? Apa asatir itu? Adalah al-kalamul laghu, kata-kata yang sia-sia, alladhi yadhkuru litasalli, yang diucapkan untuk main-main, wala haqiqata lahu wala salam, tidak ada kebenarannya dan tidak ada dasarnya. Itu makna asatirul awal, kata-kata yang sia-sia, diucapkan hanya untuk main-main, tidak ada kebenaran, tidak ada dasar. Maknanya fayaqul hadzal Qur'an asatirul awal, sehingga mereka mengatakan Al-Quran ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Al-Quran ini adalah ucapan yang sia-sia, main-main, tidak ada kebenaran dan tidak ada dasarnya. Wala yantafi'u bil Quran, dan dia tidak pernah mau mengambil manfaat dari Quran. Pada Al-Quran ablaqul kalam, perkataan yang paling jelas, wa asadduhu ta'thiran 'alal qalbi. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat kuat pengaruhnya di dalam hati, hatta kalau Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala mengatakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, ya awal pesan awal wasyid. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu dzikra, peringatan atau pelajaran Al-Quran itu. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang punya hati. Ya, awal pesan atau dia mau menggunakan telinga pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan, wa
Quran surat Qaf ayat 37. Ya. Li'anna yukadzibu biyaumiddin, karena orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa man yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin adim, dan tidaklah yang mendustakan kecuali orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Falam yakun mu'minan walam yasil nuru ayatillahi azza wa jalla ila qalbi. Ya, mereka itu bukan orang-orang yang beriman dan belum sampai cahaya ayat-ayat Allah ke dalam hati mereka. Ayat-ayat Allah itu tidak sampai kepada hati mereka, tetap, sehingga mereka mendustakan hari pembalasan yang dibuktikan dengan tidak ada amal untuk kehidupan setelah nanti. Setelah kehidupan, tidak ada amal untuk kehidupan di akhirat nanti. Tetapi mereka bal yaruha minhum asatirul awwalin allati yatakallam bihal ajab. Yang mereka lihat, ya, Al-Quran itu adalah ucapan manusia sendiri, dongeng-dongeng orang terdahulu yang diucapkan oleh orang yang sudah lanjut usia. Al-Ajaiz, Al-Ajuz, yang diucapkan oleh kakek-kakek nenek. Walaysa laha ayu haqiq, enggak ada kebenarannya. Walaysa fiha ayu jaddin, tidak ada kepentingan. Tidak ada kebenaran, tidak ada kepentingan. Itulah sekarang bagi depan oleh para pemuda, anak-anak kita. Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak ada hakikat, tidak ada pentingnya buat mereka, tidak dijadikan hujah dalam kehidupannya, tidak dijadikan sebagai bacaan, jadi sebagai zikir yang mereka dengar adalah musik, yang mereka dengar adalah permainan, yang mereka dengar adalah tayangan-tayangan di media. Al-Quran bukan Quran. Ya, kaum muslimin rahimahumullah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala katakan kalla, sekali-kali tidak. Ya, sesungguhnya ay laisat asatirul awwalin walakin haula'i. Al-Quran itu bukan dongeng-dongeng orang terdahulu, akan tetapi mereka yang mengatakan Al-Quran adalah dongengnya orang-orang dulu, perkataan orang Nabi Musa. Walakin haula'i, akan tetapi mereka adalah orang sudah terkunci hatinya. Orang-orang yang sudah terkunci hatinya menjadikan Al-Quran sebagai olok-olokan, menjadikan Al-Quran sebagai sebuah cerita dongeng. Ijtama 'alaiha, terkumpul pada dalam dirinya, wa hajabu anil haq, terhalang dari kebenaran. Ya. Oleh karena apa mereka bisa terhalang? Maka mujibun oleh perbuatan yang telah mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan? Minal a'mal sayyi'ah. Ya, di antara amal-amalan yang buruk. Amalan yang buruk, al-maksiyah, keburukan, kehinaan, kesia-siaan. Itu amalan-amalan buruk yang menyebabkan hatinya terkunci, lalu mengatakan Al-Quran sebagai dongengnya orang-orang terdahulu. Di anal a'mal sayyi'ah, karena amalan-amalan yang buruk tabuhu bainal mar'i wa bainal hadi, dapat menghalangi manusia dengan hidayah Allah Ta'ala. Siapapun orang yang beramal dengan amalan yang buruk pasti terhalang dari hidayah, harus dikeluarkan dulu. Itu fenomena terasa sekali Pak, saya mengajar di sekolah. Udah saya mengajar anak-anak yang tanggung dengan anak SMA kelas 11, kelas 12. Mereka itu kalau nggak diangkat Pak, ibaratnya yang batu yang bagus berada di kauderan, lalu saya siram dengan air yang bersih, ya bersih seperti itu. Tapi setelah saya tidak siram, ya kamu harus kita ambil. Nah, selama ia terlibat dalam perbuatan buruk, tidak ada hidayah. Demikian juga kita, selama kita menghabiskan waktu kita dengan kesia-siaan, dengan kemaksiatan, dengan keburukan, maka tidak ada hidayah. Karena hidayah menyebabkan seseorang, karena perbuatan buruk menyebabkan seseorang terhalang dari hidayah. Jika oleh seseorang saya belum dapat hidayah, bukan belum dapat hidayah, dia belum meninggalkan keburukan. Kalau seseorang sudah meninggalkan keburukan, pasti ada hidayah. Kalau masih berbuat buruk, hidayah tidak akan gitu ya. Kaum muslimin Allah, karena kalau Allah bicara sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina taqaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ya, dan orang-orang yang diberikan petunjuk zadahum hudan, akan ditambah petunjuknya, wa atahum taqwahum, dan mereka akan diberikan ketakwaan. Ya, akan diberikan ketakwaan. Surah Muhammad ayat 17.
Faman ihtada bihadillahi wattaba'a ma amara Allah bihi wa taraka ma nahallahu anhu. Siapa orang yang dapat petunjuk itu? Orang yang dapat petunjuk adalah orang yang mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala dan menjalankan segala larangan. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah ia kerjakan dan apapun yang dilarangnya ia tinggalkan. Itulah ciri orang yang mendapatkan hidayah. Tapi siapapun di antara kita yang masih meninggalkan apa yang menjadi perintah dan masih suka mengerjakan apa yang menjadi larangannya, maka dia mendapatkan hidayah yang sempurna. Baru masuk ke pintunya, baru masuk ke pintu hidayah, belum masuk ke dalam. Karena masih ada amalan yang menjadi larangan malah dikerjakan, atau amalan yang menjadi perintah jadi tinggal. Kadang-kadang hal yang saya dalam keseharian kita masih belum detail, masih belum perhatian. Ya. Demikian juga hal yang kecil juga menjadi larangan masih dikerjakan. Ya. Kaum muslimin rahimahumullah, dan mereka juga di samping mengerjakan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya, wasadaqu bima akhbarallah, membenarkan apa saja yang dikabarkan Allah. Wa'ala bihladzalik, dan mereka mengerjakan seperti hal itu fi ma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, wa syaka anna qalbahu yastanibu wa annahu yara al-haqqa wa yara al-batila. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu Pak, kaum muslimin, dia mengerjakan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi perintah Allah, meninggalkan apa yang menjadi larangannya, membenarkan kabar, mengerjakan apa yang Allah Ta'ala kabarkan, mengerjakan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Fala syakka anna qalbahu, maka tidak diragukan. Orang-orang seperti itu hatinya yastanibu, sudah disinari dengan cahaya Allah, dan dia melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan dia akan melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Tapi kalau belum disinari Pak, dia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan, dia melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Masih belum bisa membedakan bainal haq wal batil. Jelas-jelas batil dianggap itu sebuah hak, jelas-jelas hak dianggap itu sebuah semua batil. Dalam diri kita sendiri Pak, maksudnya adalah kita masih mengerjakan sesuatu yang batil dan kita masih meninggalkan sesuatu yang hak. Belum disinari oleh Allah cahaya dengan cahaya Allah, sehingga belum bisa membedakan antara dua itu. Wa yu'adzim ayatina azza wa jalla wa yara annaha fawqa kulli kalam. Dan dia Allah Ta'ala, dan dia memuliakan ayat-ayat Allah Ta'ala, dan dia melihat bahwa fawqa kulli kalam, bahwa dia berada di atas ucapannya. Wa anna hadi Muhammadin fawqa kulli hadi, petunjuk Nabi berada di atas segala petunjuk. Ya, petunjuk Nabi di atas segala petunjuk. Hada man anallahu qalbahu bil iman. Inilah orang yang telah Allah Ta'ala sinari hatinya dengan keimanan. Ya, disinari hatinya dengan keimanan. Ya, perkataannya, perkataan Nabinya di atas semua perkataan. Petunjuk Nabinya di atas semua petunjuk. Tetapi sebaliknya kalau muslimin, amma man tarattaha qalbuhu bi arjasil ma'asi, adapun orang-orang yang mengotori hatinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, wa arjasi dan najis maksiat. Nah, hatinya masih diisi dengan perbuatan kotoran maksiat dan najis maksiat, masih ada najis. Najis hati itu maksiat. Seakan-akan ini api najis itu tadi, najis maksiat. Fa'innahu la yara hadhihi al-ayat haqqan. Orang itu tidak akan bisa melihat ayat-ayat itu sebagai sebuah kebenaran, bal la yaraha illa asatirul awwalin. Tetapi ia akan melihat ayat-ayat itu seperti dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Kenapa? Karena hatinya terkotori oleh najis maksiat. Masih ada maksiat yang dilakukan. Pasti menganggap Al-Quran sebagai asatirul awwalin. Kita lihat anak-anak muda sekarang pengen jauh dari penyajian, jadi tidak sedikit juga si orang tua. Ya, maka karena hatinya terkotori oleh najis maksiat, Al-Quran itu diabaikan, dijadikan sebagai olok-olokan, dijadikan sebagai candaan. Tidak ada yang membaca.
Tidak ada yang membawa. Saya pernah menguji Pak seorang anak usia 17 tahun baca Quran. Kenapa kamu bacanya terbatas? Terakhir saya lulus Iqra katanya kelas 6 SD. 6 tahun yang lalu baru hari saya ngaji lagi. Baru ngaji lagi hari ini. Bayangkan kalau tidak sekolah aja, karena dia sekolah dites baca Quran, dia bilang baru hari ini lagi saya ngaji. Setelah saya lulus Iqra katanya. Udah tamat Iqra-nya. Dia mengira sudah lulus Iqra itu udah merdeka dari saya lulus sekolah. Mestinya kan tamat Iqra dilanjutkan baca Al-Quran, malah ya baca terus. Ya, interaksi bacanya saja jarang, apalagi mengamalkan isinya. Maka semakin berat apabila hatinya sudah juga terkotori oleh najis-najis maksiat. Kaum muslimin rahimahullah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yusyrikun. Ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya hati mereka tertutupi dari apa yang mereka lakukan. Kata bal sini Pak, kalla bal rana itu terdapat sakta latifah, berarti sejenak. Itu menurut sebagian daripada qurra, menurut sebagian ahli baca. Wa inda akharin, menurut sebagian ulama yang lain sebenarnya la sakata, tidak ada sakata. Wa yujuzu ala hadza an taqul, boleh membacanya dengan cara kalla bal rana, ya juz, boleh membaca begini. Ya, boleh juga membacanya kalla bal rana ala qulubihim. Boleh juga disakta boleh, tidak disakta boleh. Hadhihi la yughayyirul ma'na, tidak akan merubah makna. Sama insakta atau lam taskat, sama saja disaktakan atau tidak disaktakan, depan makna yang mana yang tidak dirubah, tapi tidak boleh dirubahkan. Karena kalau dia dirubah jadi kanda baron, nah baru berubah artinya. Kalau baron itu dua daratan. Ya, kalau disambung tidak boleh dirubahkan. Kalla baron, tapi disakta boleh. Ya, tapi maksudnya Syekh Musa mengatakan bahwa tidak disakta pun boleh. Kata innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahdud. Ya, sekali-kali tidak sesungguhnya pada hari itu mereka terangkat dari rahmat Allah Ta'ala. Haqqan innahum ar-rabbihim la mahdud. Mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Allah. Kapan itu terjadi Pak? Yaumul qiyamah. Pada hari kiamat, fa innahum yahdimuna an ru'yatillah. Karena pada hari kiamat Pak, orang-orang yang tadi disebutkan terhalang dari melihat Allah Ta'ala, kama hujibu an ru'yati syariatihi wa ayatihi, sebagaimana mereka terhalang dari melihat syariat Allah dan ayat-ayatnya. Bahkan mereka mengatakan atau melihat Al-Quran sebagai asatirul awwalin. Mereka melihat Al-Quran sebagai dongeng orang terdahulu. Maka nanti di hari kiamat mereka terhalang dari melihat Allah sebagaimana mereka terhalang melihat kebenaran dalam Al-Quran. Wa bihadhihi ayat, dalam ayat ini Pak, istadalla ahlus sunnah wal jamaah, menjadi dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah ada subuti ru'yatillahi azza wa jalla, atas dikukuhkannya atas ditetapkannya akan melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala di hari nanti. Wa wajhi dalalah bentuk dalalahnya sangat jelas. Zahir. Fa innahu ma hajada haula min halisa. Mereka ditutup karena keburukan Allah Ta'ala. Wa qad makana lil abrar, sedangkan ditetapkan bagi orang-orang yang baik min ru'yatihi ta'ala fi hal ridha. Mereka bisa melihat Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Ya, orang-orang abrar tidak terhalang dari melihat Allah, sedangkan orang yang fujar mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kaum muslimin, di hari akhir nanti ru'yatullah, melihat Allah adalah habitatun, tetap pasti akan terjadi. Sesuatu yang sudah tetap habit. Ya, bil kitab di dalam Al-Quran sabit, wa mutawatir sunnah, demikian juga secara mutawatir dalam sunnah. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang banyak yang tidak penting mereka bersekongkol dalam sunnah. Ya, mereka ketetapan akan seseorang melihat Allah dengan mata kepala
itu sabit dan tetap di dalam Quran, di dalam hadis, wa ijma' sahabat wal a'imah, dan menjadi ijma, kesepakatan para sahabat dan para ulama, la iskala fi hada, ya, tidak ada hal yang menyangkal dalam hal ini, annahu ta'ala yura haqqan bil aini, Allah Ta'ala akan terlihat dengan mata, ya, di akhir nanti. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebut dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 63. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik akan ada balasan berupa kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan adalah surga, wa ziyadah, dan ada tambahan. Ya. Wa qad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mentafsirkan apa tambahan itu. Karena orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan, maksudnya surga, dan dapat tambahan. Ada tambahan itu, az-ziyadah. Tambahan itu adalah bi'annahan nadhar ilallahi ila wajhillahi ta'ala. Tambahan itu artinya melihat wajah Nabi, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman yang lain Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha, mereka di surga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, waladaina mazid, dan ada tambahan. Penduduk surga itu bisa menikmati kenikmatan surga, apa yang mereka inginkan akan terpenuhi, dan ada tambahan. Apa tambahan itu, Pak? Al-mazidu huna, tambahan di sini adalah bermakna az-ziyadah. Tambahan itu artinya adalah az-ziyadah, sebagaimana tadi lilladzina ahsanul husna ziyadah. Bagi orang-orang yang baik akan ada balasan berupa kebaikan, berupa surga dan tambahan, yakni melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang-orang yang baik itu, orang-orang yang tidak mendustakan hari akhir, di hari kiamat wajah mereka akan berseri-seri karena melihat Allah Ta'ala. Dan itu telah ditetapkan kaum muslimin dalam hadis. Tadi dalam ayat Quran kita lihat dalam hadis Nabi, Allah Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna syamsa sahwan laisa duna asar. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ainan, dengan mata kalian, sebagaimana kalian melihat matahari yang cerah tanpa ada kabut di bawahnya. Jelas sekali Pak ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Ya, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana melihat bulan di malam purnama tanpa halangan. Ya, rawahu Bukhari dan Muslim. Wa qad amana bidzalika as-sahabah radhiyallahu anhum. Dan para sahabat mengimani, wa tabi'un, para tabi'in juga biihsanin, dengan baik, dengan salafi hadhil ummah, ya, dengan para ulama terdahulu, ya, telah menetapkan bahwa orang-orang yang baik itu akan melihat Allah Ta'ala. Wa ankara dzalika, dan hal itu diingkari man hujibat uquluhum wa qulubuhum 'anil haqq. Tetapi hal itu terhalang bagi hal itu tidak bisa dilihat bagi orang yang akalnya dan hatinya terhalang dari melihat kebenaran. Mereka lain mungkin anjur, ya, orang-orang yang di bumi tidak beriman kepada hari akhir, tidak mau mentaati syariat Allah dan menjadikan ukuran sebagai domainnya orang-orang terdahulu, mereka tidak akan melihat Allah sebagaimana mereka tidak bisa melihat syariatnya di dunia, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, ada sebagian ulama mengatakan bahwa mereka tidak melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Tetapi yang pendapat yang paling rajih, ya, pendapat yang paling rajih bahwa kaum muslimin, kalau orang yang beriman berakhir akan melihat Allah dengan mata. Yang walaupun ini khilaf, tapi pendapat yang paling rajih adalah mereka akan melihat Allah Ta'ala dengan mata. Ya. Kaum muslimin dan kemudian bagian terakhir dari ayat ini adalah tumainahullah shawul jahil. Mereka kemudian akan digiring ke dalam neraka jahil. Siapa Pak? Al-Fujjar. Al-Fujjar orang yang mendustakan hari pembalasan. Yasiruna ala rabbuka aw ada Tuhan.
dan akan sampai kepada mereka dalam pakaian itu panas, panasnya api azabnya akan menimpa mereka. Di dalam mereka akan mendapatkan taubiqat sebagai bentuk penghinaan yang akan diberikan kepada mereka, dan sakitnya mereka dalam neraka itu terasa, ya, al-adab al-badani, adab badan terasa oleh badan, al-alam badani, rasa sakit yang ada dalam badan. Yaslan mereka di dalam neraka bitaubiq wa tarjih, dengan penghinaan dan rasa penyesalan, sehingga ketika mereka menyesal berada di dalam neraka, posisinya terakhir mereka mengatakan, ya laitana naruku wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakun minal mu'minin. Orang-orang yang tadi mendustakan hari kiamat, yang menjadikan dan mengatakan aku sebagai Allah, begitu di yaumil akhir mereka akan katakan, sekiranya aku dikembalikan lagi ke dunia, aku tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan aku akan termasuk orang yang beriman, kata mereka. Tapi apa kata Allah? Bal badalahum makanu yukhuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahu lakadzib. Pada sudah nampak, ya, di dunia begitu dengan jelas, dan ketika mereka pun dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali lagi melakukan apa yang Allah Ta'ala. Itu hanya ucapan sementara aja karena rasa takut. Tapi kalau benar-benar dikembalikan ke dunia, pasti dia akan melakukan lagi apa yang telah Allah Ta'ala dalam wa innahu lakadzib, dan mereka tukang bohong, tukang berdusta. Kaum muslimin rahimahumullah, Allah Maha Adil. Ketika Allah Ta'ala mengatakan al-fujjar, Allah juga mengatakan al-abrar. Bagaimana itu tafsirnya dan nasibnya dia mengalir? Insya Allah pada pembahasan bulan depan, yaitu tafsir surah At-Taufir paragraf ketiga ayat 18 sampai 28. Allah Ta'ala berfirman tentang al-abrar. Ya, demikian kaum muslimin rahimahumullah, kajian kita pada pagi hari ini tafsir surah At-Taufir paragraf kedua. Semoga kita bisa mengambil ilmu dan manfaat dari tafsir tersebut. Silakan bapak-bapak kembali baca dan mengikuti kajian-kajian lain terkait surat ini agar semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dan adanya hari akhir, dan kita mau beramal untuk hari atau untuk kehidupan setelah kematian nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahwa sudah diurutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tunggu apa enggak? Mereka apabila makan sudah di mana untuk kaum muslimin di kita sudah masih di mana. Kemudian kedua, apakah kaum yang tidak juga tempat diperlihatkan di bawahnya, dan apa bedanya dengan kaum muslimin dan kaum alam Allah tersebut? Terima kasih atas pertanyaan Pak. Sesuai dengan apa yang disampaikan Syekh Rahimahullah Ta'ala, mereka akan melihat Allah Ta'ala fi yaumil qiyamah, yakni pada hari akhir. Nah, di mana posisinya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau kita melihat dalam Quran surah Al-Taufir, ketika Allah Ta'ala mengatakan wajah mereka berseri-seri, ya, karena mereka melihat rohnya, mereka sudah berada di jannah, berada di dalam surga. Tapi kata al-qiyamah itu masuk periode hari akhir, dan jannah termasuk satu alam yang akan terjadi atau kita alami setelah hari kiamat. Dan yang bisa melihat Allah adalah orang yang bisa melihat Al-Quran sebagai syariat di dunia. Adapun orang-orang yang tidak bisa melihat Al-Quran sebagai syariatnya, ya mereka tidak bisa juga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala masuk neraka-Nya, Allah Ta'ala dan perbuatannya, mereka tidak bisa melihat Allah Ta'ala sebagaimana tidak bisa melihat kebenaran di dunia. Sehingga mereka tertutup, ya, penglihatannya dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berbisau. Ini kan maksudnya cukup. Baik, kita tutup kaji kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Quran. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.